Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast. Kali ini barengan sama Alfi dan Viva. Dan seperti biasa ya Sobat Aspirasi, di Aspirasi Podcast itu kita selalu mendatangkan narasumber yang pastinya kece-kece. Dan lagi-lagi ya Sobat Aspirasi, kita kali ini kedatangan narasumber yang memang sering banget aktif di dunia pageant. Dan pastinya nih, beliau ini kemarin itu sempat menjadi juri, apalagi dan aktif ya di dunia pageant di mana-mana. Dan pastinya kalau kamu penasaran ya Sobat Aspirasi, langsung aja kita sambut. Halo Kak Bilgis. Halo Kak Alfi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Alfi sendiri? Alhamdulillah baik. Jujur Alfi senang banget ya bisa ketemu sama Kak Bilgis, ngomong langsung soal gimana sih dunia pageant dan aktivitas-aktivitas lainnya, kegiatan lainnya yang mungkin bisa menginspirasi Sobat Aspirasi di sini yang ada di rumah. Nah, mungkin bisa biar kita lebih deket gitu ya dengan Sobat Aspirasi, mungkin Kak Bilgis bisa perkenalan dulu dengan Sobat Aspirasi yang ada di rumah. Oke, halo Sobat Aspirasi. Perkenalkan aku Bilgis Rahel Marsa. Currently aku Putri Pariwisata Nusantara Kebudayaan 2023. Oke, Putri Pariwisata Kebudayaan Nusantara. Putri Pariwisata Nusantara Kebudayaan. Putri Pariwisata Nusantara Kebudayaan. Alfi. Oke, kemarin itu kita sempat ketemu kan ya Kak Bilgis di Dutavia 2024. Iya benar, aku ketemu Kak Alfi. Iya. Di final Dutavia Brawijaya. Betul, itu jadi judges-nya ya. Iya benar, one of the judges. Yes, tapi memang udah sering gitu Kak jadi judges dunia pageant atau aktif dunia pageant lainnya, itu gimana tuh ceritanya? Jadi aku emang udah aktif banget di dunia pageant itu tuh dari SMA kelas 1 Kak. Oke. Dan aku mengawali karir aku itu dari Duta Wisata terlebih dahulu. Nah, habis dari Duta Wisata, aku join the competitions like Duta Pelajar, kalau Kak Alfi tahu dan Sobat Aspirasi tahu, Duta Pelajar, kemudian join lagi ke Miss Cyber Mall Malang. Seperti itu, Miss Cyber Mall Malang, habis itu Miss Teen, kemudian ke Putri Pariwisata Jawa Tengah itu, mewakili Jawa Tengah dan berangkat ke nasional untuk menjadi Putri Pariwisata Nusantara Kebudayaan. Seperti Luar itu. biasa. Berarti memang dari dari kecil itu memang udah dididik dan juga karirnya menjadi pageant itu memang sudah berpengalaman gitu ya. Iya, alhamdulillah ya Kak Alfi. Tapi memang udah passion gitu ya Kak di dunia pageant, apa memang suka? Kalau memang ada, Aku tuh sepertinya passionate gitu loh dalam dunia pageant. Aku suka sekali nge-inspire banyak orang, having a beneficial impact, and beneficial activities of course ya Kak ya. Jadi aku tuh suka banget untuk jawabin Q&A gitu ceritanya waktu dulu. Jadi akhirnya keterusan deh sampai dunia pageant, dan emang aku anaknya glad and happy gitu loh Kak. Memang sih, tapi memang ya saat aku tuh sedikit cerita, aku tuh pernah memasuki dunia pageant sekali gitu ya, dan memasuki Q&A mungkin kita agak berbeda terbalik ya dengan Bilgis. Masuk Q&A itu kayak momen yang kayak aduh deg-degan banget gitu. Tapi kalau Bilgis kebalikannya dari aku nih Sobat Aspirasi, kalau Bilgis suka ya. Iya Kak, karena itu kan ada trainingnya dulu ya Kak. Iya benar sih. Jadi how we control our emotions itu pasti di training terlebih dahulu. Yes, public gitu. speaking juga. Benar, public speaking. Jadi harus tenang gitu. Dan aku rasa modeling sama pageant itu berkesinambungan gitu, ada keterkaitannya gitu Kak. Karena kalau dalam dunia modeling itu kita how we act at the stage, terus kita harus confident, itu harus tenang, itu didapat di modeling Kak, seperti itu. Jadi agak ke bawah gitu ya mungkin ya Kak ya. Oke, tapi kalau ngomongin soal modeling, Bilgis ini juga termasuk ke dalam modeling juga kan? Iya benar. Ya, ada yayasan atau under management gitu nggak? Iya Kak, kebetulan aku sekolah take course di Color Models Inc. Gitu. Jadi di situ udah belajar modeling juga. Benar. Dan ini kebawa sampai ke pageant dan modeling gitu ya? Bener Kak, ada keterkaitannya gitu ya. I see. Dan berarti kalau di modeling apakah kayak di training juga kan, how to be confident walaupun kita jadi model dilihat banyak orang, berarti kita juga harus lebih menampakkan kayak inner beauty ya. Bener, kalau di beauty pageant inner dan outer beauty gitu Betul. ya. Setuju sih. Tapi memang kalau dunia pageant itu ya yang aku tahu
dia tuh kayak memiliki karir kalau menurutku ya. Soalnya apalagi kalau orang yang mungkin kayak Bilqis udah passionate begitu dan mungkin pengen masuk ke dunia pageant, pasti dia kayak bisa mikir, oh kayaknya aku cocok nih dengan ini dan pengen nyoba-nyoba lagi gitu kan. Tapi terakhir ngomong-ngomong, itu Putri Pariwisata Nusantara Kebudayaan ya, Jawa Tengah. Mewakili Provinsi Jawa Tengah. Oh, mewakili Provinsi Jawa Tengah. Karena udah national skill competitions gitu kan gitu. Nah, itu under Yayasan Eljon Indonesia begitu. Kalau Dedi Joni nonton, sarangi. Siapa tadi? Dedi Joni. Dedi Joni itu foundernya kan. Founder Yayasan Eljon Indonesia. Oke. Dan kemarin itu kenapa sih pengen nyoba jadi Putri Pariwisata Kebudayaan? Ya karena emang tadi ya kan passionate itu, karena aku juga mau dan aku tuh eager to learn yang sangat tinggi gitu loh Kak. Jadi aku tuh pengen nyobain something new and something title fresh new gitu. Dan karena di tahun 2023 kemarin aku tuh belum ada title gitu, jadi aku merasa kayak oh ya kayaknya aku harus deh join gitu. Dan lagi under Yayasan Eljon Indonesia gitu Kak, yang menurut aku itu so amazing dan grateful karena isinya itu orang-orang hebat gitu Kak, yang mau ngajarin kita how manage our emotions and our inner and outer journey and inner and outer beauty gitu. Setuju sih, setuju. Tapi so far kamu di Putri Pariwisata Nusantara Kebudayaan ya, itu so far berarti udah menjabat berapa tahun ini Bilqis? 1 tahun Kak. Oh udah 1 tahun berarti ya? Untuk nanti bulan depan untuk gelarnya itu sudah selesai gitu. Berarti dalam 1 tahun menjabat ya. Berarti itu udah banyak banget hal yang kamu lakuin dong ya, untuk menginspire anak orang. Iya, anak orang menginspire orang. Iya, menginspire orang begitu ya. Iya Kak, banyak sekali alhamdulillah. Tapi memang kebanyakan aku kan ikut community gitu ya, kayak sosial gitu biar terjun langsung gitu. Tapi juga aku pribadi merasa ke develop juga Kak, karena banyak banget acara yang aku datengin kayak open my mind gitu ya. Dan seneng aja gitu, to be grateful gitu Kak. Iya. Dan juga mungkin kamu juga bertemu dengan orang-orang hebat gak sih dari situ? Bener. Dan kita tuh apa ya, kalau kata anak zaman sekarang itu pansos gitu, tapi ini tuh lebih kelihatan kecipratan kayak kita itu kena apa ya, kayak exposure. Bener Kak. Kayak wah kita bisa ketemu sama orang keren nih. Gitu. Jadi bisa sharing knowledge gitu loh Kak. Jadi lebih kebuka lagi. Benar. Gitu. Lebih open mind lagi ya. Dan tapi kan sekarang ya kamu selain menjadi pageant terus juga ikut dunia modeling ya. Dan aku tuh kalau lihat di Instagram kamu ya, dari salah satu highlightnya itu kamu itu pernah ikut menjadi relawan juga. Benar. Ya, itu relawan apa itu? Kalau volunteer sih kalau bahasanya ya, volunteer nih Sobat Aspirasi. Volunteer apa itu kalau boleh tahu? Jadi aku tuh ikut 3 komite sosial Kak. Dan itu tuh satunya itu Peduli Malang, terus yang kedua ada Turun Tangan Malang, terus yang ketiga ada Pejuang Mimpi Community. Dan mereka itu bergerak di memang community development gitu Kak, social development gitu. Nah itu kebetulan aku kalau di Turun Tangan Kak, itu tuh jadi humasnya, tim humas dan koordinator. Jadi ada program kerja kita namanya Ruang Sinau Luar Biasa. Nah itu tuh untuk anak-anak yang mempunyai keterbatasan gitu Kak. Dan jadi kita tuh ngajarin mereka having a beneficial activities such as like eco printing dan sharing knowledge about the bahasa isyarat gitu. I see. Berarti kamu belajar juga nih soal bahasa isyarat. Bener Kak, belajar. Karena kan memang diharuskan gitu ya Kak. Iya, benar seperti itu. Oke, berarti ya sejauh ini nih Sobat Aspirasi yang bisa aku dapetin dari Bilqis adalah kemauan dia untuk terus menginspire orang. Dan bener ya sesuai apa yang dibilang tadi, kayak eager to learn, eager to inspire juga berarti ya. Alhamdulillah ya Kak. Tapi lumayan sih, ini keren banget ya Sobat Aspirasi. Tadi kita sempat mention soal relawan atau volunteer di social development yang bahasa isyarat. Tadi kamu sempat mention soal Peduli Malang. Peduli Malang. Itu bergerak sama juga di social development. Iya, social development, tapi dia tuh lebih ke education gitu loh Kak. Kita ngajarin anak yatim piatu seperti itu. Jadi ngajarin kayak
having fun aja gitu Kak, English, teaching mereka they behave gitu loh Kak, seperti itu. Jadi memang seru ya ternyata dunia volunteer itu. Iya sih, tapi kamu berarti pertama kali terjun di dunia volunteer itu yang waktu di bahasa isyarat itu atau yang ini Kak, yang Pejuang Mimpi Community. Oh, Pejuang Mimpi Pejuang Mimpi Community dulu, iya. Oh, berarti itu tahun berapa itu kalau boleh tahu? Aduh lupa ya, tapi kayaknya udah dulu sih Kak, 2 tahun yang lalu deh. Oke, berarti Waktu aku apply UB masuk, aku udah ini jadi volunteernya gitu. Oh, udah jadi volunteernya. Berarti itu sama juga, ngapain lagi di situ? Di situ kita ngadain cooking class karena memang mereka kayak apa ya, attract banget sama how to cook gitu ya. Jadi seneng banget gitu sama anak-anak yang memiliki keterbatasan gitu. Jadi kita ajarin gitu Kak, how to cook cookies gitu. Chocolate cookies. Lucu ya, ketemu sama anak-anak main gitu. Kebetulan aku jadi MC-nya juga di sana. Jadi bisa ya engage anak-anak gitu. Iya. Dan kita having fun, sangat-sangat fun. Dan ya Kakak tahu kan ya, anak-anak gitu ya. Tapi kamu pernah gak sih kayak bingung gitu, kayak ngaturin anak-anak kayak aduh jangan ya gini bisa, anak tuh kayak apa ya, centil pengen megang sesuatu gitu gak sih? Iya Kak, centil ya. Dan mereka tuh aktif ya, aktif dan centil gitu ya. Karena kan memang masa pertumbuhan ya Kak, harus aktif gitu. Nah ya udah, tapi diaturin aja. Alhamdulillahnya bisa. Masih bisa ke-handle lah ya. Masih bisa ke-handle, karena aku juga suka anak kecil kan. Oke, berarti kamu udah ikut volunteer atau social development di bagian education, terus juga bahasa isyarat tadi, dan juga yang Pejuang Mimpi ya? Yang cooking tadi. Berarti itu kamu terlibat langsung dan terjun langsung dengan anak-anak begitu ya? Iya, sering sekali Kak, aku terjun langsung gitu. Oke, tapi apa sih yang bikin kamu suka gitu loh? Apakah dari dunia pageant kamu dan juga kamu bisa sampai ke apa ya, ke volunteer ini, kamu pengen terus menginspirasi anak orang, terus menginspirasi orang begitu, orang banyak? Dari dunia, sebetulnya nggak dari dunia pageant sih Kak. Aku dari awal memang dari aku SMP, SMA itu emang aku tuh suka sekali sama anak kecil. Jadi aku tuh selalu mengeducate mereka, karena kebetulan aku juga bisalah mengajari mereka bahasa Inggris seperti itu ya Kak ya. Jadi ya suka aja jadi tentor mereka, coach mereka gitu kan. Nah itu keterusan Kak, kebawa sampai dunia pageant saat ini. Jadi aku tuh having a beneficial activities seperti volunteer seperti itu. Jadi sering banget volunteer, terus coaching, teaching gitu ke mereka gitu, ngasih education seperti kayak beauty pageant, terus attitude gitu, kelas attitude gitu Kak. Kan ada di beauty pageant tuh namanya 5B. Kakak tahu nggak? Brain, beauty, behavior, believe and brain. Gitu. Jadi how we manage itu dan how we develop dan maintain hal tersebut gitu. Itu sangat-sangat penting juga. Dan aku nggak hanya bergerak di volunteer aja, tapi aku juga aktif di non akademik dan academic things gitu Kak. Jadi balance ya Kak ya. Benar-benar. Tapi memang sih ya Sobat Aspirasi, kalau kita lihat dari biologis ini ya, aku tuh sempat ngeliat gitu, ada jadi ketahuan ya nge-stalk Instagramnya sebelumnya ya. Aku tuh sampai bingung gitu loh, ini anak gimana ya ngebagi waktunya begitu loh. Soalnya pageant aktif, modeling aktif gitu kan. Terus lihat highlights IG-nya organisasi juga. Terus kayak relawan, volunteer dan lain sebagainya, itu kayak bingung gitu loh. Gimana cara kamu membagi waktunya agar bisa balance gitu? Ya, terima kasih loh. Aku jadi merasa appreciate gitu ya, Kak Alvin. Word of affirmation sekali ya. Harus ya. Jadi host podcast itu sangat word of affirmation biar nyaman narasumbernya. Nyaman. Oke. Kalau misalnya time management tuh harus ya Kak, memang harus dituntut good time management. Karena memang kalau good time management kan mencetuskan sebuah smart work ya kan Kak. Jadi kita harus pilih-pilih gitu, pekerjaan mana duluan yang harus dikerjakan, pekerjaan mana duluan yang harus di hold. Set our priority. Benar, set our priority. Lewat aku biasanya ikut Google Calendar gitu sih Kak. I know. Set schedule gitu Set schedule, benar. Tapi selain itu ada lagi nggak sih hal yang bisa kamu lakukan? Misalkan kayak orang itu kan sering nunda-nunda ya, kayak procrastination. Mungkin termasuk Alfi sendiri nih, kayak aduh nanti lah ya, mager kayak nanti aja deh, masih mager gitu. Ujung-ujungnya jadi deadlineer. Nah tapi kalau kamu pernah nggak sih ngerasa kayak gitu?
Jujur, aku nggak pernah jadi deadliner, Kak. Ya ampun, harus seperti itu loh, sobat aspirasi, nggak perlu jadi deadliner. Oke. Habis harus berubah nih sobat aspirasi. Oke, Lang, gimana tuh? Nah, jadi aku nggak mau jadi deadliner juga, Kak, karena memang itu menurut aku itu such a, apa ya, kayak ya Nggak disiplin. Iya benar, bad, tapi Yes. ya udahlah masih bisa ditoleransi. Tapi kita juga harus kayak develop gitu loh, develop ourselves untuk jadi oh ya kayaknya aku harus niat deh, harus dari dalam hati gitu loh, Kak, gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan harus dari dalam hati dan jangan jadi deadliner, kerjain aja, jangan mager gitu. Harus bangun gitu ya, wake up gitu ya. Wake up dan juga bukan wake up secara physically ya, tapi wake up secara heart juga. Hati itu harus dibangun buat kayak aduh aku nggak bisa gitu melawan rasa malas, susah tapi memang harus ya sobat aspirasi. Bener, Kak, harus. Tapi tahu nggak sih sobat aspirasi so far ya, tadi aku ngomong sama Kak Bilgis, terus kayak attitude ya, tadi sempat mention soal attitude, ngomong ke aku tadi itu kayak senyum, terus kayak beda ya sobat aspirasi sama Alfi yang kayak ngomongnya kayak agak berbanding terbalik gitu ya. Tapi memang sesuatu yang apa ya sudah menjadi branding kita itu memang harus ditonjolkan begitu ya. Biar kayak orang itu kan sering kalau kita mikir kalau di luar itu kayak dia ini ya ngomongnya tuh kayak kalau kita tahu cewek ya terserah orang ya mau gimana, mungkin yang kayak cewek yang aktif, suka apa ya kayak aktif sana sini gitu kan. Ternyata dia adalah seorang beauty pageant, ternyata dia bisa set attitude dia lah gitu, menempatkan attitude dia seperti itu. Tapi kayaknya kalau aku ngelihat Bilgis luar dalam kayaknya memang udah ayu gitu ya, kalem gitu, Masya Allah. Tapi tadi kan kita sempat ngomong soal time management, terus juga prestasi kamu di dunia modeling, pageant itu udah banyak banget gitu kan. Tapi pernah nggak sih kamu tuh ngerasa FOMO Bilkis sama pencapaian orang, atau mungkin kamu FOMO gitu sama diri kamu? Aku FOMO sama diri kamu, mungkin FOMO sama pencapaian orang dulu deh gitu. Pernah nggak? Jujur enggak ya, Kak, never. Karena menurut aku kita kan ada time-nya masing-masing ya, Kak. Ada time untuk bloom-nya masing-masing. Jadi sebisa mungkin nggak usah FOMO gitu. Yang penting kita developing our knowledge gitu, Kak, enrich our skills gitu sih, Kak. Jadi nggak usah FOMO sama pencapaian orang, tapi belajarlah dari diri kalian yang sebelumnya begitu, Kak. Apakah udah lebih baik ataukah makin buruk gitu. Jadi kita harus memperbaiki. Yang penting sih memperbaiki diri kita dulu ya, Kak. Iya benar Gitu. benar. Karena kalau aku tuh pernah baca salah satu quotes ya. Kita itu sebenarnya nggak bertarung sama siapa-siapa selain sama diri kita sendiri. Benar, Kak. Dan mungkin kalau mau mengoreksi juga bukan mengoreksi kita pada orang lain, tapi sama diri kita yang kemarin. Bener, Kak. Jadi kita harus terus eager untuk memperbaiki apa sih yang jadi kurangnya kita dan tutupilah kekurangan tersebut ke kelebihan kita gitu. Jadi kelebihan gitu ya. Jadi power gitu ya. The power of our positivity juga. Benar. Jadi itu bisa apa ya kayak menutupi kekurangan-kekurangan kita gitu loh sobat aspirasi. Mungkin setiap orang itu pasti punya kekurangan ya Bilgis ya. Tapi nggak mungkin kita kayak menampakkan kayak kekurangan kita itu apa ke orang gitu. Nah begitu ya sobat aspirasi, buat kamu yang sering FOMO mungkin kamu bisa stop FOMO. Tapi kalau FOMO sama hal-hal yang bagus nih Kak, mungkin apa ya, FOMO sama hal-hal yang bagus kayak dia kok bisa sih aktif di kelas, aku pengen dong aktif di kelas. Mungkin itu bisa FOMO yang bagus gak sih Kak? Itu tapi masuknya ke inspiring ya, Kak ya. Maksudnya ke role model gitu loh. Harus kayaknya kakak itu bagus deh, I wanna be like him, I wanna be like her gitu. It's okay kalau seperti itu, cuman ya itu kita harus meningkatkan diri kita dulu gitu, Kak. Setuju sih. Nah, tapi Bilgis selama kamu berkarir di dunia pageant juga, modeling dan juga sudah menginspire banyak orang, ada nggak sih hal yang paling men-challenge diri kamu atau beban terberat dari kamu menanggung ini gitu loh? Soalnya kamu di kelas dikenal sebagai Bilgis Rahel Maharsa gitu kan, personal brandingnya bagus sekali. Nah, tapi menurut kamu sendiri bagaimana? Jadi kalau menurut aku sih memang kan dalam hidup ini ya kita kan harus terus berjuang begitu ya, Kak. Dan
ini ya, pasti ada sebuah masalah, banyak banget tantangan, problem yang ada di sekitar kita dan yang sering aku lalui. Tapi deep down aku selalu menerapkan bahwa I'm never giving up on me. Jadi aku selalu berjuang, aku selalu melihat keadaan yang terbaik dan aku selalu aku mau menjadi role model dan yang baik jadi bagi orang lain begitu kan. Karena menurut aku ya kita harus menjadi gelas yang kosong itu biar harus terus belajar gitu. Betul. Aku setuju sih bagian waktu kita harus menjadi gelas yang kosong ya. Walaupun mungkin orang menganggap kita sebagai kamu keren tau Bilqis, kamu udah jadi pageant ini, public speaking kamu bagus, kamu bla 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 gitu. But still kita kayak harus tetap rendah hati begitu kan. Dan juga harus menempatkan diri kita sebagai gelas yang kosong tadi agar ilmunya itu makin banyak dan makin terserap juga. Dan pastinya ya buat kamu tadi kita sudah sempat mention soal FOMO gitu kan, dan juga soal achievement gitu. Tapi kamu ada tips gak sih buat orang yang sering ngerasa tertinggal sama orang lain? Oke, ada Kak kok tuh. Selalu ada ya Sobat Aspirasi, memang sangat inspiring. Masya Allah. Jadi yang pertama itu don't compare your life with the others. Dan yang kedua itu mungkin kita harus identify kelebihan apa sih yang kita punya, kayak strength, weakness, terus opportunities apa dan threats apa yang kira-kira lingkungan itu bakal ada dan kita hadapi gitu. Dan kemudian perdalam apa yang kelebihan yang kamu punya itu. Dan kalau aku sih biasanya ikut course, ikut competitions itu untuk sharpen up the knowledge dan skills juga. Tapi juga kita harus tetap bersyukur begitu kan. Dan jangan kalau bahasa ini jangan terlalu puas diri lah, harus terus belajar sih Kak. Itu pentingnya memiliki knowledge gitu Kak, karena kan knowledge juga ngebuka minded kita, jadi have a broad minded gitu untuk kita sendiri gitu. Oke, tapi keren sih ya Sobat Aspirasi, memang kita itu harus terus mengupgrade diri dan mengupgrade skill gitu ya. Sebenarnya belajar itu bisa dari mana aja nggak sih Bilqis? Iya benar, dari orang yang kita temui, dari Kak Alfi nih sekarang belajar juga gitu. Aku juga belajar dari Kak Bilqis ya, jadi kita sama-sama belajar, soalnya kita sama-sama sharing di sini ya. Nah tapi ada dari pengalaman kamu gitu, tapi aku pengen tahu nih pengalaman kamu ya selama kamu menjadi role model bagi masyarakat. Apa pengalaman yang bisa kamu share ke Sobat Aspirasi yang menurut kamu kayak wow, aku nggak pernah ngerasain ini sebelumnya gitu. Mungkin yang pertama adalah kalau di dunia modeling itu Kak, aku belajar untuk tetap tenang dan selalu confident Kak, karena kita kadang nggak bisa mengontrol emosi kita gitu ya. Kadang ada yang terlalu ambisius, panik gitu kan, panik gitu ya Kak. Jadi lebih tetap jadi gini ya, ternyata control our emotions, control our body language itu kan sangat-sangat penting juga ya Kak ya. Nah itu tuh dilihat di situ dan aku belajar dari modeling. Terus kemudian beauty pageant, aku belajar how we talk, how we act, how we inspire the others. Itu juga aku belajar dari beauty pageant. Dan aku terus-terusan belajar itu juga karena kemauan diri aku sendiri gitu loh Kak. Jadi iya ternyata seru ya belajar ini, belajar itu, something new, gain something knowledge. And ya aku sangat bersyukur gitu akan hal tersebut begitu. Jadi yang bisa aku dapetin ya Sobat Aspirasi, when you learn, kamu bisa brought any experience, brought any opportunity dimanapun yang kamu mau. Dan yang pastinya yaitu ya goal kita adalah untuk terus menginspire orang lain begitu. Dan terus belajar. Ya benar. Dan satu lagi Kak, build connections. Relations, connections itu harus ya Kak ya. Karena kita juga harus punya koneksi yang luas gitu untuk membangun jejaring kita nanti ke depannya gitu. Oke, berarti kalau bisa dilihat Bilqis koneksinya banyak nih katanya. Kakak juga ya? Enggak lah, amin ya. Tapi memang sih aku setuju banget ya kalau kita build pengalaman juga. Entah kenapa koneksi itu ada aja gitu ya. Bener Kak. Jadi ada aja yang mau nolong kita, ada aja yang mau ngasih saran ke kita. Iya, kan kita harus broad minded itu fungsinya itu sih Kak. Jadi kita menghargai, appreciate mereka yang ngasih saran ke kita begitu. Oke. Dan yang pastinya kalau kita ada relation itu kayak kalau kata orang itu kita pasti ada privilege tertentu ya. Kalau aku memandangnya kayak gitu sih. Kalau menurut Bilqis gimana tuh?
kalau kita kenal orang itu kan kalau kita misal butuh bantuan gitu Iya ya, benar. dan pasti kan orang tersebut kan oh iya boleh gitu kan Kak, kalau kita sudah kenal. Jadi emang connection tuh sepenting itu sih Kak, dan sekrusial itu. Karena kalau misalnya aku kan dari administrasi bisnis ya Kak ya, memang harus build connections karena nanti semisal punya usaha kan bisa maksudnya join ke mereka, maksudnya bagaimana gitu kan bisa Kak gitu untuk connectionsnya Ya, lebih luas setuju. lagi. Setuju sih. Nah tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar nih ya, Bilki, soal banyak banget hal-hal yang udah kita omongin juga. Dan yang pastinya ya, dari semua achievement yang udah kamu capai, what's your plan next? Apa rencana kamu ke depannya? What you wanna do gitu? Oke, jadi untuk rencana ke depan nggak mungkin sih, memang harus ya. Ya memang Memang harus harus berkuliah dengan baik dan benar. menyelesaikan studi. Menyelesaikan studi tepat waktu begitu ya Kak ya. Terus kemudian ini sih Kak, bekerja ya. Bekerja dan semoga skripsi lancar nanti ke Amin. depannya. Amin. Dan ya mungkin untuk pageant Iya. mohon doa dan dukungan saja gitu. Karena kita semua orang kan akan preparing for something big ya Kak betul, ya. betul. Tapi mungkin siapa tahu menjadi Miss Indonesia ya. Amin. Ya, amin. You never know. We never know, we We never never know know. mungkin ya. Tapi keren sih kalau sampai Miss Indonesia ya. Amin. Afi juga dapat exposure kayak aduh pernah nih podcast sama aku gitu kan. Ya. Itulah namanya koneksi ya sama TB Radio. Ya, jadi ya itu saja. Mungkin terima kasih banget kepada Bilkis ya yang udah ngobrol panjang lebar hari ini tentang how inspire banyak orang. Jadi topik kali ini adalah spesial banget, inspire yang benar-benar inspire karena memang udah ada actionnya gitu ya. Dan pastinya ya sebelum menutup podcast ini, aku pengen dengar dong Bilkis your closing statement. Okay. First of all, I want to say thank you so much Kak Alfi and UB Radio and team for making this podcast. I'm so grateful to be here. Dan hopefully the listeners would have enjoy moment and happy time to hear our podcast together. Dan aku harap mereka dapat achieve your dreams and make your dreams come true of course. Dan jangan lupa untuk selalu be confident and always know your own line, your own way to make your dreams and achieve your dreams become true. Oke, luar biasa, keren banget. Such a beautiful and memorizing closing statement ya sobat aspirasi. And pastinya ya know your own value ya. Benar, know your own Dari itulah tadi yang aku pelajari dari seorang Bilkis Rahel Maharsa ya sobat aspirasi. Sangat-sangat keren sekali podcast hari ini dan Afi seneng banget kedatangan Bilkis hari ini buat ngobrol langsung. Dan buat sobat aspirasi jangan lupa untuk terus dengerin Aspirasi Podcast. See you in the next video. Bye. Aspirasi Podcast.